Selamat datang kembali di Titik Pencerahan, tempat di mana kamu bisa belajar memahami perasaanmu sendiri dan menemukan arah saat hati sedang bingung. Di episode kali ini, kita akan menyelami sesuatu yang sangat dekat dengan banyak dari kita cinta yang masih ada, tapi nggak kita sadari. Judul kita hari ini, 5 tanda kamu masih sayang tapi nggak sadar. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kamu merasa biasa aja sama mantan atau seseorang yang pernah mengisi hatimu, tapi tiba-tiba satu kejadian kecil bisa bikin kamu kembali mikirin dia? Itu bukan kebetulan, itu pertanda bahwa ada perasaan yang belum selesai. Mungkin kamu sudah bilang ke semua orang, termasuk ke dirimu sendiri, bahwa kamu sudah move on, tapi hati nggak bisa dibohongi. Dan sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, satu motivasi penting buat kamu. Perasaan yang belum selesai bukan kelemahan, tapi undangan untuk memahami diri lebih dalam. Kalau kamu sedang ada di fase bingung, tarik napas yang dalam dan izinkan dirimu untuk jujur, bukan demi orang lain, tapi demi kamu sendiri. Sekarang, mari kita mulai. 1. Kamu sering stalking tanpa sadar. Tanpa kamu sadari, jari-jarimu sering membuka akun media sosialnya. Mungkin kamu bilang ke dirimu sendiri, cuma kepo aja, nggak lebih. Tapi mari kita telah lebih dalam. Kenapa kamu harus kepo? Kenapa orang lain nggak bikin kamu sekepo ini? Jawabannya sederhana. Karena ada bagian dari dirimu yang masih ingin tahu tentang dia. Bukan karena kamu iseng, tapi karena masih ada keterikatan emosional. Stalking ini bisa datang dalam bentuk yang sangat halus. Misalnya, kamu nggak langsung buka akunnya, tapi kamu cari tahu lewat teman. Atau kamu berharap Instagramnya muncul di beranda. Bahkan ketika kamu melihat story-nya dan merasa kesal atau senang, itu tandanya kamu masih punya reaksi emosional terhadap dia. Ini bukan sekadar kebiasaan digital. Ini adalah bentuk keterhubungan emosional yang belum sepenuhnya kamu lepaskan. Dan hal ini penting untuk kamu sadari. Bukan untuk kamu salahkan, tapi untuk kamu pahami. Ketika kamu masih sering stalking, itu menunjukkan bahwa kamu belum benar-benar netral. Kamu masih peduli, kamu masih penasaran, dan kamu masih memberi ruang di pikiranmu untuk dia. 2. Kamu sering mengaitkan hal-hal dengan dia. Pernah nggak kamu dengar lagu dan tiba-tiba inget dia? Atau kamu ke tempat makan favorit kalian dulu, lalu mendadak sedih atau senyum sendiri? Ini adalah tanda kuat bahwa dia masih tinggal di memorimu, bukan hanya sebagai kenangan, tapi sebagai bagian dari emosi yang aktif. Setiap kali kamu mengalami sesuatu yang mengingatkan kamu padanya dan kamu bereaksi, itu artinya perasaan itu belum benar-benar selesai. Kamu mungkin merasa, wajar aja kali ingat masa lalu. Iya, wajar. Tapi kalau setiap lagu, tempat, atau momen kecil masih membuat kamu merasa terhubung dengan dia, maka bisa jadi kamu masih sayang, hanya saja nggak sadar. Otak dan hati kita punya cara aneh dalam menyimpan memori. Dia mungkin tidak hadir secara fisik, tapi emosinya masih hidup dalam setiap pengingat. Dan ini bukan kesalahan. Ini adalah sinyal. Kamu masih menyimpan bagian dari dia dalam ruang emosionalmu. Dan semakin sering kamu mengaitkan hal-hal dengan dia, semakin kuat tandanya bahwa dia masih penting buat kamu. Meskipun kamu bilang kamu udah move on, tapi kenyataannya, kamu masih membawanya dalam setiap aspek kehidupanmu. 3. Kamu masih membandingkan orang lain dengan dia. Saat kamu kenalan sama orang baru, apakah kamu tanpa sadar membandingkan mereka dengan dia? Mungkin kamu nggak ngomong langsung, tapi di kepalamu, kamu mikir, dulu dia lebih perhatian sih. Atau, kalau dia yang kayak gini, pasti dia tahu apa yang aku mau. Membandingkan itu manusiawi, tapi kalau kamu melakukannya terus-menerus, artinya dia masih jati standar. Dan seseorang yang jati standar artinya masih punya tempat khusus di hati kita. Ini bisa jadi jebakan dalam hubungan baru, karena kamu nggak benar-benar hadir untuk mengenal orang baru itu sebagai dirinya sendiri. Kamu melihat dia sebagai cermin dari masa lalu, dan itu nggak adil, baik untuk orang baru itu, maupun untuk dirimu sendiri. Kalau kamu masih menjadikan dia sebagai pembanding, mungkin saatnya kamu jujur. Kamu belum selesai mencintai dia, dan itu bukan hal yang memalukan.
Itu adalah hal yang layak untuk disadari, supaya kamu bisa memberi ruang untuk perasaan itu diproses, bukan dipendam. 4. Kamu sering berandai-andai. Coba dulu aku nggak terlalu egois. Kalau aja dia mau ngerti aku lebih dalam. Gimana ya kalau kita nggak putus waktu itu? Kalimat-kalimat seperti ini muncul bukan dari logika, tapi dari hati yang belum selesai. Kamu masih hidup di semesta kemungkinan, bukan di kenyataan. Dan ini menunjukkan bahwa kamu masih menyimpan harapan meskipun kecil, meskipun tersembunyi. Berandai-andai adalah bentuk lain dari masih ingin. Ingin hal itu berjalan dengan cara yang berbeda. Ingin waktu bisa diputar ulang, dan di balik semua itu, ada perasaan yang masih hangat, meskipun kamu tutup rapat. Orang yang benar-benar sudah lepas nggak akan banyak berandai-andai. Mereka hidup di hari ini, bukan di masa lalu. Jadi kalau kamu masih sering berandai-andai, mungkin itu karena hatimu masih menolak kenyataan bahwa semuanya sudah selesai. 5. Kamu takut kalau dia dekat dengan orang lain. Ini tanda paling jujur, paling keras, dan paling sulit disangkal. Kamu bisa bilang kamu nggak peduli, tapi begitu kamu tahu dia dekat sama orang lain, ada rasa sesak, ada emosi yang meledak di dalam, entah itu cemburu, marah, sedih, atau campur aduk. Kamu mungkin bilang, ya aku cemburu aja, tapi bukan berarti masih sayang. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu cemburu? Kalau kamu benar-benar sudah tidak memiliki rasa, maka kedekatan dia dengan siapapun nggak akan terlalu mengguncangmu. Cemburu adalah bentuk lain dari rasa memiliki, dan kamu nggak akan merasa memiliki sesuatu yang sudah kamu lepaskan sepenuhnya. Jadi ketika kamu masih merasa terganggu dengan hidup barunya, kamu perlu bertanya ke dirimu, bagian mana dari hatiku yang masih terikat padanya? Jujurlah dengan hatimu. Cinta yang belum selesai itu bukan kutukan, itu proses. Tapi yang menyakitkan adalah saat kita terus menyangkalnya. Kalau kamu menemukan dirimu dalam satu atau bahkan semua tanda tadi, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu manusia. Biarkan dirimu memproses. Jujur itu langkah pertama untuk sembuh. Dan ingat, perasaan yang diakui adalah perasaan yang bisa disembuhkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ini adalah titik pencerahan, tempat kamu berdamai dengan hatimu sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya.